Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan berbicara mengenai upaya berhenti merokok. Kita kenal juga dengan smoking cessation. Upaya berhenti merokok ini merupakan suatu upaya preventif promotif yang merupakan upaya yang terstruktur untuk membantu seorang perokok untuk dapat berhenti merokok. Dan ini adalah untuk membantu. Kegiatan ini dilakukan di poliklinik berhenti merokok, terutama di layanan primer. Jadi untuk itu kita akan mencoba memberikan gambaran bagaimana sih kegiatan upaya berhenti merokok itu di klinik berhenti merokok. Silakan Anda tonton video berikut ini. Bapak Fadil. Pak Fadil ya, oke Pak Fadil ya, oke baik Pak Fadil. Kemarin kita sudah lakukan pemeriksaan ronsen, kemudian kita sudah lakukan spirometri ya. Hasil spirometrinya yang menunjukkan sesuai dengan dugaan saya kemarin ada yang namanya PPOK, penyakit paru obstruksi kronis ya. Nah itu yang menyebabkan Bapak jadi jalan buru-buru, naik tangga jadi sesak ya kan? Ya. Masih ya, batuk masih sering ya? Masih Sering. Nah jadi langkah pertamanya nih ya, langkah pertamanya yang paling baik adalah Bapak berhenti merokok ya. Nah, masih merokok sekarang kan? Masih. Berapa batang, berapa bungkus? Satu bungkus sehari. Satu bungkus ya. Oke, satu bungkusnya rokoknya apa tuh? Putih. Rokok Karena putih. ngapain? Rokok putih. Berarti 20 batang langsung bungkusnya? Ya gitu. Oke, 20 batang per hari selama ya. Kira-kira Bapak rokoknya mulai tahun berapa dulu? Waktu saya masih sekolah dulu. Kira-kira umur berapa waktu itu? Mungkin waktu umur 20. 20. Sekarang umurnya? Sekarang umur saya sudah 50. 50. Berarti sudah 30 tahun ya. Nah, jadi ini kan udah lama nih merokoknya dan dampaknya sudah terasa ya. Kalau begitu, kalau sudah ada dampak, mau tidak mau pengobatan yang pertama adalah berhenti. Mau nggak kira-kira? Baik. Mau ya? Ya kalau tidak berhenti Bapak nanti walaupun saya kasih obat, progres penyakitnya akan tambah berat. Nanti jangan-jangan duduk pun ya gini ya. Ya. Oke, siap ya untuk berhenti merokok ya. Nah, untuk berhenti merokok ini ada beberapa cara ya. Nah kira-kira Bapak mau berhenti merokoknya kapan? Saya segera. Segeranya kapan? Catat di sini berapa? Hari ini, besok, atau Mungkin besok dulu. yakin besok? Iya. Sekarang tanggal 20, kita Iya. 21 ya? Iya. Saya catat ya? Iya. Tanggal 21, oke. 21 Bapak mulai merokok, berhenti merokok ya. Nah, untuk cara berhenti merokoknya itu sebetulnya ada 3 cara. Ada yang berhenti mendadak. Jadi tanggal 21 itu, besok itu Bapak sudah tiba-tiba berhenti merokok gitu ya. Atau bisa juga bertahap berkurang. Kurangin. Tadi 20 batang ya? Iya. 20 batang ya, kalau kita coba kurangin 3 batang mungkin bisa 1 minggu selesai ya. 20 batang kurang 3, 17 gitu ya. Mau dikurangin ya, kita coba 3 ya, atau mau berapa? Ya. Kalau 2 terlalu lama, nanti 10 hari Bapak nanti lupa. Bagusnya sih dalam seminggu. Mau 3 atau mau 4? Mungkin coba 3 aja. 3, oke. Kurangin 3, besok mulai langsung kurang 3. Dari 20 kurang 3 jadi 17. Besoknya kurang 3, 14. Kurang 3 lagi 11. Kurang 3, 8. Kurang 3 lagi, akhirnya jadi 5. 5 kurang 3 jadi 2. Kemudian lalu berikutnya sudah 7 hari selesai. Mudah-mudahan ya. Atau bisa juga polanya adalah menunda. Mulai merokoknya jam berapa? Biasanya pagi. Jam berapa? Sebelum berangkat kerja biasanya. Kira-kira Jam 7. jam 7 baru mulai merokok. Oh, hebat ya. Jam 7 berarti banyak merokoknya di tempat kerja ya? Enggak gitu. Enggak juga. Biasanya kalau siang makan atau Oke. Nah jadi kalau Bapak jam 7 mulai merokok, kita tunda, kita coba. Kalau dia
7 mulai mungkin tunda 2 jam deh. Mulai kalau awal hari biasanya adalah jam 7, besok jam 9 baru mulai merokok. Ya, jam 9, hari berikutnya jam 11, begitu 2 jam. Kita berharap, Bapak nggak ada dinas malam kan? Iya, Nggak ada ya. Nah, jadi kita berharap jam 21 Bapak tidak merokok lagi. Kan jam 21 sudah tidur kan? Nah, jadi dengan demikian udah tidur, jadi hari berikutnya nggak ada lagi hari mulai merokok. Nah, Bapak mau pilihnya yang mana? Dari 30 lah gitu. Mungkin saya coba dengan yang menunda dulu. Menunda mulainya. Lebih gampang rasanya. Mungkin lebih mudah. Lebih mudah ya. Memang sebetulnya kalau dengan berhenti seketika itu lebih besar keberhasilannya, tetapi memang risiko untuk kembali berulangnya karena efek sampingnya, jadi karena ketangkihannya jadi gampang balik lagi. Jadi kalau Bapak menunda boleh saja, tetapi syaratnya adalah disiplin. Ingat betul bahwa rokok ini akan menyebabkan penyakitnya bertambah berat, gitu ya. Oke? Ya. Oh ya? Ya. Oke, baik. Silakan, nanti saya kasih obatnya untuk PPOK-nya, tetapi yang untuk utama obat adalah sebetulnya berhenti merokok ini. Kita berharap Bapak nanti bisa berhenti merokok dengan sempurna ya. Saya untuk PPOK-nya sebetulnya kontrolnya bisa 1 bulan lagi, tetapi untuk berhenti merokoknya saya berharap Bapak bisa kontrol 2 minggu lagi. Bisa ya. Sekarang tanggal 21, berarti Bapak kontrolnya nanti tanggal 4 ya, bulan Februari ya, tanggal 4 ya, 2 minggu lagi. Baik Pak, silakan ambil nanti obatnya dan berharap nanti bisa berhenti merokoknya ya. Baik. Pak Fadil ya. Iya, Bu. Gimana Pak Fadil bertemu lagi dengan saya ini? Alhamdulillah. Udah ada berkurang nggak susahnya? Sekarang udah lebih mendingan, ada kurang susahnya nggak kayak dulu. Jadi sudah agak bisa mendaki tangga. Tadinya agak sering istirahat ya. Dulu jalannya jadi dikit udah sesat ya, Bu. Oke. Kan nggak bisa. Nah, untuk merokoknya gimana? Gimana ya, Bu? Gimana? Kan udah kurang gejalanya ya, rasanya sesak dada juga udah lebih ringan sih ya, kayak kasih obat. Oke. Kayaknya nggak bisa saya berhenti merokok, Bu. Kenapa tidak bisa? Gimana ya, udah coba, Bu, tapi kayak nggak bisa saya konsentrasi gitu kalau nggak ada rokok gitu. Jadi kalau tidak konsentrasi jadinya kalau tidak merokok. Iya, kadang jadi kepikiran terus pengen rokok gitu. Merokok terus jadinya ya. Oke, baik. Nah, selain menurut Bapak rokok itu ya selain menyebabkan konsentrasi, ada lagi manfaatnya nggak? Ya, nggak ada sih, Bu. Nggak ada. Iya. Oke. Ini hanya untuk cari ketenangan aja ya. Ya lebih ya, untuk saya aja sih, Bu, karena Kalau untuk keluarga sendiri, Bapak sudah berkeluarga nggak? sudah Sudah punya anak berapa orang kan? ada 1 orang. Udah 1 orang. Nah, untuk keluarga sendiri gimana dampak dari rokoknya ini? Ya kalau keluarga, mungkin keluarga ya senang lah ya, Bu, kalau saya berhenti merokok. Kalau Bapak merokok gimana katanya? Kalau saya merokok ya dia jadi batuk, ada Keluarga jadi batuk-batuk. ya, terus ya nggak nyaman lah dekat Tidak saya. nyaman. Sering ditinggalkan dong kalau Bapak merokok. Iya gitu. Nah, sering kena marah sama ibu. Ya sering dimarahin. Anak juga nggak nyaman. Oke, baik. Ya itu dari pengaruh dari rokoknya ya. Nah, kira-kira yang Bapak pahami ini risiko kalau Bapak merokok itu apa sih sebetulnya? Ya mungkin kayak yang aku bilang ya, sesak nafas yang kayak ya yang Dapat menyebabkan PPOK ini ya. Oke, selain itu ada lagi nggak yang Bapak ketahui? Kalau Bapak masuk merokok, kalau orang merokok gitu. yang saya tahu mungkin kanker mulut, kanker paru. Pernah lihat orang kanker paru Pak? Oh, ada sih teman saya, Bu. Di poliklinik kan sering ketemu ya. Hmm. Ada pasien yang kontrol dengan kanker paru ya. Yang lain juga ada yang Bapak ketahui.
Mungkin itu aja ya, Itu aja yang paling Bapak ketahui. saya tahu. Oke. Untuk keluarga sendiri berpengaruh, ada risiko nggak kalau mereka merokok selain hanya batuk-batuk aja? Atau hanya sekedar batuk-batuk sedikit aja? Yang saya dengar-dengar sih katanya juga jadi berisiko kanker juga ya Bu. Oke. Tapi nggak tahu apa betul apa enggak. Bisa juga berisiko kanker ya. Katanya Oke. Nah, eh, kalau ya, kalau Bapak terus merokok, yang Bapak rasakan apa tadi? ya itu tadi Bu. Oh, paling ya saya jadi bisa bekerja lebih konsentrasi. Konsentrasi ya. Iya, Manfaat yang lain nggak ada? mungkin itu aja ya Bu. Gitu aja. Oke. Kalau Bapak berhenti merokok, Bapak tahu nggak manfaatnya? Ya mungkin ya keluarga jadi lebih senang buat saya. Keluarga jadi lebih senang ya, karena duitnya nggak keluar lagi. Ya duit juga mungkin lagi lebih hemat. Oke. Terus? Ya keluarga juga terhindar dari penyakit Bu. Oke. Lebih mikirin keluarga ya kalau ini ya. Oke, baik. Nah, kalau kemarin Bapak udah coba berhenti merokok, hambatannya untuk berhenti merokok tuh apa kira-kira? Nah itu tadi Bu, waktu saya berhenti itu saya jadi kurang konsentrasi gitu. Hanya konsentrasi aja. Ya rasanya ya kurang konsentrasi dan rasa pengen aja merokok rasanya. Ini lagi Susah melawannya itu Bu. Nah, di sekitar sendiri banyak yang merokok. Oh ya, teman-teman saya sekitar saya merokok kebanyakan. Jadi menghambat dong merokok, untuk berhenti merokok ya. Teman di sekitar merokok ya. Oke. Nah, jadi kita kan udah diskusi nih Pak ya. Ada keuntungan, ada kekurangan ketika Bapak merokok gitu ya, dan ada apa manfaat kalau Bapak berhenti. Kita udah coba tadi. Kalau saya lihat, saya kesimpulan ya, untungnya hanya konsentrasi aja yang Bapak rasakan. Ya. Mungkin ya itu sih yang sebenarnya risikonya adalah seperti sekarang Bapak sakit PPOK namanya. Tapi Bapak jangan lupa ya, bisa juga menyebabkan nanti kalau kita lanjut merokok, PPOK-nya tambah berat. Walaupun saya kasih obat ya, PPOK-nya tambah berat. Kekuatan di satu rokok itu ada sekitar 4.000 zat berbahaya di dalamnya ya. Sementara obat untuk melawannya hanya satu macam. Nah, bisa jadi obatnya jadi kalah dengan zat yang berbahaya ini, atau terjadi penyakit lain. Dan itu sering, PPOK itu juga memicu untuk kanker paru ya. Kemudian rokoknya juga memicu kanker paru. Jadi ada dua risiko untuk terjadi kanker paru. Kemungkinan Bapak untuk terjadi kanker parunya juga lebih besar. Nah, kemudian ya, sebetulnya tidak dua itu saja penyakit yang bisa menyebabkan kanker karena rokok. Bisa hipotensi, hipertensi, bisa stroke ya. Kemudian juga bisa berisiko gampang terjadi infeksi. Karena asap rokok itu terhirup, daya tahan pertahanan parunya jadi lemah, gampang terhirup kuman. Yang paling sering adalah kuman TBC ya. Kemudian pada keluarga sendiri juga risikonya relatif sama dengan orang yang merokok. Nah, kalau orang sering itu dinamakan paparan asap rokok lingkungan. Kalau orang sering terpapar asap rokok lingkungan, bisa juga membahayakan kepada dia. Kasihan lo, anaknya umurnya berapa kan? sudah 6 tahun. Masih kecil, 6 tahun. Kalau dari makin kecil dia terpapar asap rokok, ya, makin sering dia terpapar, risikonya untuk sakit makin besar. Ya, oke. Kemudian itu tadi, kalau Bapak berhenti merokok, mungkin konsentrasinya akan tertahan. Tapi percaya, kalau Bapak meyakini bahwa ini hanya sebentar, itu dengan meyakininya, konsentrasi terganggu itu hanya sebentar. Biasanya dalam 4 minggu pertama. Tapi kalau kita disiplin, meyakini bahwa ini bisa diatasi, Bapak cari cara untuk bisa konsentrasi. Yang alihkan. Mungkin bisa rekreasi, atau rileks, atau berdiskusi dengan teman-teman gitu, sehingga bisa menimbulkan konsentrasinya ini. Jangan diam sendiri. Kalau diam sendiri, kembali lagi
ya. Nah, kalau konsentrasi aja mungkin bisa dibantu dengan pola pikir kita. Kemudian yang paling mempengaruhi sebetulnya adalah teman yang di sekitar kita merokok itu akan merangsang lagi. Nah, bagaimana Bapak membuat pola supaya menghindari orang-orang yang merokok? Kalau berkomunikasi dengan orang sedang merokok, hindarkan dulu. Usahakan, kan di ruangan itu kalau ruangan ber-AC kan dilarang merokok. Ajak orang untuk disiplin di ruangan yang ber-AC untuk tidak merokok. Nah, sehingga Bapak tidak ikut merokok. Dan hindari misalnya kedai, kafe yang banyak orang bisa bebas merokok, hindari dulu. Kalau itu bisa Bapak lakukan, insya Allah bisa berhasil. Supaya PPOK-nya tidak tambah berat. Oke? Paham ya Pak ya? Ya. Gimana menurut Bapak? Ya mungkin bisa saya coba lagi. Ya, kita coba lagi untuk berhenti merokok. Kita coba lagi mulai besok ya. Ya. Mulai besok atau Ya. kapan? Boleh mulai besok lagi. Mulai besok lagi. Oke, nah polanya gimana lagi? Dengan cara yang sama? Oh, kita coba, mungkin saya mau coba yang cara sama dulu. Dan sama. Iya. Boleh. Baik. Kalau gitu Bapak nanti ketemu lagi dengan saya 2 minggu lagi. Ya. Oke.